Mas Mustafa. Halo, Apa kabar nih Mas Mustafa? Alhamdulillah baik. Kita nggak ketemu udah berapa bulan nih? Atau berapa tahun kita belum ketemu? Terakhir ketemu apa sih? Kemarin Orang. 4 tahun gitu. Enggak. Kemarin terakhir ketemu Mas Mustafa itu di alun-alun ya. Alun-alun saat itu belum puasa nggak salah. Sebelum puasa ini. Kali ini kita ngobrol sama Mas Mustafa. Nama lengkapnya nanti bisa dijelaskan Mas Mustafa sendiri. Setahuku sih Khairul Mustafa, entah ada yang lain tambahan di tengah atau di awal, nanti Mas Mustafa biar menjelaskan sendiri. Mas Mustafa setahuku dia bergerak di bidang film. Selain itu di komunitas juga, komunitas apapun kayaknya ikut ya Mas Mustafa. Ini Mas Mustafa bisa ceritakan sedikit apa mendeskripsikan Mas Mustafa, kenalan sama teman-teman dulu. Endorse dulu guys. Ini gelas mahal ini. Ini gelas dari apa? Merchandise-nya Maya Kendal, namanya Tatap Kepada. Bisa dibeli di Kopi Sufri. Mantap. Mas Mustafa silakan bisa dikenalkan sedikit-sedikit lah. Nama ya tadi pertama ya. Nama Khairul Mustafa. Khairul Abraham Mustafa. Abraham family kan. keren ya, kita bikin apa? Kasar, bikin apa? Sindrom Abraham. Iya, ngalahin keluarga berdek. Aku Mustafa, biasa dipanggil Mustafa sama teman-teman. Kang Mus, dipanggil Kang Mus ya? Bebas Bebas ya? sebenarnya, tapi kebanyakan ya Mus gitu. Mas Mustafa saat ini usia berapa Mas? Tit sensor ya soal usia. 97 ya, kelahiran 97. Kelahiran 97 berarti kisaran 24 jalan. Intinya kita kan beda jauh tapi kan Sama, wajahnya sama. Oke. Mas Mustafa, alamatnya setahu sih di Kangkung, tapi apa saat ini udah pindah di mana? Kalau rumah yang ada di Kendal sih di Kangkung, lahir di Kangkung pinggir kali. Kali apa? Kangkung pinggir kali. Wah. Aduh. Emang beda umur itu ya. Emang Tanjung ya di situ. Tahu aku Semanggi yo. Tapi kamu tahu Semanggi gak? Semanggi. Nggak tahu Semanggi Jakarta ya. Kalau ini bener tanaman semanggi tahu gak? Tanaman semanggi itu kalau di tempatku di daerah Brangsong itu dibuat pecel, enak banget bro. Semanggi kayak kemangi. Kayak kemangi enggak sih, beda. Semanggi di rawa-rawa gitu kayak kangkung, terus daunnya ada 3 biasanya. Ya, tapi kamu ngomong kenapa kita ngomong semanggi? Ini kita ngobrol bebas. Oke. Mas Mustafa, ini saat ini sibuk apa Mas? Kenapa? Sibuk apa? Ya karena ini sih lagi sibuk mencoba untuk meluluskan diri dari kuliah gitu. Masih belajar. Masih belajar Kuliah di mana Mas? di sebuah kampus di Jogja. Kampus Jogja, setahu ya di bidang perfilman. Di bidang perfilman. Di Jogja sudah berapa semester ini Mas? Saya D3 dan ini semester terakhir, semester 6. Oh 6 terakhir ya Allah Mas. Temanku ada yang sampai semester 14. Namanya Budiawan ya. Budiawan. Pakai Abraham enggak? Sebenarnya lulus itu apa pilihan sih menurutku. Pilihan sama apa? Saat itu aku harus lulus karena aku harus menghargai orang tua. Benar. Saat itu. Iya. Akhirnya ya wis tak lulus gitu. Terus Mas Mustafa di komunitas, ikut komunitas apa saja Mas? Kalau di Kendal dari beberapa tahun belakangan, tepatnya ya sekitar tahun 2015, saya berada di Rumah Kreatif Film Kendal. Rumah Kreatif Film Kendal. Selain itu nggak ada, maksudnya kalau
secara ikut komunitas gitu di Rumah Kreatif Film Kendal, tapi ya nggak jarang juga sering ya nimbrung di komunitas. Sama kayak aku. Makanya kita sering ketemu ya di setiap komunitas. Mas Mustafa, apa dari komunitas Rumah Kreatif Film Kendal sendiri itu Mas Mustafa yang bikin? Awalnya nggak sendiri, jadi itu bareng-bareng 5 orang. Jadi 5 orang itu ada saya, ada Dona Nur Faizal, ada Lutfi Ucil, Ya. terus ada Mas Ulin, terus ada Arfi juga, Arfi Gendut. Itu kita berlima. Sebenarnya komunitas ini awalnya kita kumpul-kumpul ini tahun 2013. Waktu itu kebetulan si Ulin, Mas Ulin ini kakak kelas saya di SMK. Nah yang 4 ini satu kelas. Aku, Dona, Arfi, Ucil itu satu kelas di SMK itu. Di SMK. Jadi sering ngumpul bareng, terus ya sering diskusi tentang film lah di situ. Sering diskusi, akhirnya ya udah kita kayaknya buat komunitas aja, karena di Kendal sendiri waktu itu tahun 2013 belum ada komunitas film. Nah akhirnya karena kita suka film, nonton film, terus ini ikut-ikut screening lah, itu masih di Semarang, masih banyak yang ada di Semarang. Akhirnya kita ke Semarang. Di Semarang apa ikut jadi kru atau nimbrung di komunitas? Langsung produksi atau gimana? Enggak, waktu itu belum produksi film, tapi kita suka gitu loh. Suka kayak ya udah nonton film, terus gimana sih cara membuat film gitu. Nah akhirnya waktu itu kita cuman ada info screening film di Semarang. Nah, kita datang di situ bareng rame-rame. Dan dari situ tahun 2013 itu kayaknya karena kita sering juga ngumpul dan bedah film, nonton terus bedah bareng, diskusiin bareng kayak gitu. Makanya buat komunitas seru nih, komunitas film, kita nanti produksi film juga gitu. Berawal dari 5 orang ini ya. Tapi akhirnya ya udah saling nggak mendeklarasikan secara umum, nggak secara belum dipublish gitu. Akhirnya waktu itu setelah tahun 2015 baru kita ngumpul tuh, maksudnya benar-benar deklarasi, kita nggak memberi nama komunitas ini apa. Nah, akhirnya Rumah Kreatif Film Kendal. Berarti saat itu banyak pilihan nih nama-nama. Banyak. Nama pertama dari Mas Mustafa sendiri ngusulin nama apa? Saat itu seingatnya. Udah lama ya. Kalau Rumah Kreatif Film Kendal itu dari Mas Ulin. Mas Ulin juga ya, Mas Ulin juga Rumah Kreatif Film Kendal. Sebenarnya dari aku sendiri pertama lihat komunitas Rumah Kreatif Film Kendal, panjang banget sih bikin nama. Kan kebanyakan komunitas film pendek-pendek ya. Kayak di Semarang itu ada LOL misalnya. Ya. Terus ada apa lagi itu? Ya itu disingkat kayak ucapannya lebih enak. LOL. Ini agak susah sih ejanya, RKFK. Ya, kalau teman-teman yang lain misalnya ngeceng-cengin nama. Ngeceng-cengin gimana? Mau sebut semua Rumah Kreatif Film Kendal kebanyakan. Disingkat pun kok hurufnya nggak ada yang huruf vokal, RKFK susah. Yang teman-teman baca komunitas Rafak. Itu komunitas Rafak. Susah. Itu kan saking panjangnya, pasti di Instagram kan nggak mungkin gitu sampai semuanya ditulis. Disingkat gimana di Instagramnya? Kalau di Instagram ID-nya namanya kreatif_film Kendal. Kreatif_film Kendal itu udah cukup ya. Kendalnya nggak disingkat KDM? Enggak. Ntar dikira Apa? bukan Kendal. Kadang. Kan banyak bro. Aku lihat di Instagram tuh ada Indo Manchester UTD KDL kan disingkat gitu saking panjangnya. Terus ada lagi komunitas apa? Rumah RKFK ya tulisannya keren, ambil tengahnya aja kreatif_film Kendal. Itu berawal dari teman-teman 5 orang itu, terus bikin nama, terus di tahun 2013 itu sudah produksi apa selain ikut screening di Semarang? Apakah sudah ikut produksi juga?
2013 itu Awal sih. awal itu belum ada produksi secara ya udah ini produksinya komunitas itu belum, tapi karena backgroundnya kita ini 5 orang ini dulu SMK-nya SMK broadcasting, nah, jadi sering buat ya produksi program film, terus produksi program TV terus produksi film juga. Nah, kita berkutatnya masih di situ, belum ada produk film yang atas nama Rumah Kreatif Film Kendal ini. Ya jadi masih istilahnya yo buat film di ranah sekolah kan, masih di situ. Karena kita juga ngumpulnya juga orang-orangnya dari SMK itu satu kelas. Pasti saat itu disuruh, ini sekolahnya di Kendal Pak? Di Kendal. SMK Kendal. SMK Negeri 1 Kendal. Negeri 1 Kendal Istimewa. Ini salah satu SMK yang punya apa bidang broadcasting ya. SMA yang lain setahu nggak ada sih. Nggak ada. Waktu itu pas saya masih sekolah di situ masih satu-satunya di Kendal broadcast. Kalau sekarang nggak tahu sih, belum ada lagi. Masih ada nggak sih? Apa itu? Sekarang harusnya masih lah. Soalnya Jurusannya? Jurusan Masih. Terus apa? Tadi kan sempat menyebutkan ikut bantu di TV tadi ya. Ya TV ini di SMK. TV SMK sendiri ada TV-nya? Ada. TV-nya apa bro? Broadcast TV. Broadcast masih TV. pakai jurusan. Atau ada namanya ya? Atau SMK sendiri? Setahu di logonya itu BTV. BTV. Budiawan. BTV itu broadcast TV atau apa ya? Atau Baurakso TV? Baru Lupa. Baurakso kayaknya aku juga pernah dengar sih Baurakso TV. Mungkin. Terus apa? Di situ bantu-bantu apa mas? Karena itu juga jurusan dari sekolah ya semua sih. Serawung Ganti-gantian gitu. Karena juga produksinya di situ SMK itu TV, terus ya udah programnya ada talk show, ada film, ada filmnya sinematik atau film sinematik itu apa sih? maksud ya lebih tahu aku yang salah maksud film apa film kayak layar lebar atau film khusus untuk TV produksi untuk produksinya ya film-film pendek dari siswa short aja ya? dari short movie masih di situ. Aku yakin bikin apa kalau sekolah kan pasti bikin video company profile gitu loh video ini yang diminta dari sekolah mesti timnya mas Mustafa ini pernah nggak disuruh juga ya ganti-gantian. Kalau profil sekolah profilnya mereka kebetulan mereka juga waktu itu kayaknya belum punya company profile sih setauku itu. Suara Kendal diminta company profile berupa video ya. Iya. Padahal mereka di bidang suara. Iya. Terus apa? Setelah itu mas, setelah di sekolahan, aku tahu apa RKF kan pernah bikin film, pernah launching di apa? Di gedung Pendopo. Itu nama kalau nggak salah yang bisa ingatku namanya apa lupa aku. Reksa. Iya. Nama filmnya Rekso. Itu produksian keberapa? Kalau atas nama Rumah Kreatif Film Kendal, Atas nama RKFK. itu film pertama. Film pertama dari Rumah Kreatif. Kalau pribadi itu sebelum apa Reksa berarti udah bikin udah, tapi atas nama sekolah itu tugas-tugas dari sekolah. Kirain atas nama pribadi. Enggak. Mungkin Mustafa film Terus apa? Kan film kan kolektif, nggak bisa sendiri. Itu durasi sangat panjang setahu Reksa itu. Berapa menit sih? Ada 2 jam. Nggak ada. Itu 42 menit. 42 menit hampir sejam ya. Iya. Jadi kenapa kita produksinya sampai 42 menit kan kita kan masih short movie ini kan. Kita masih buat short movie tapi itu lumayan panjang karena 42 menit ya gitu kan. Short movie harusnya nggak ada patokan sih. Jadi rata-rata ya sekitar 30-an.
20. Oh, malah 20. Nah, itu kebanyakan kalau film pendek sekitar segitu. Sebenarnya kenapa kita membuat produk Rekso ini, film Rekso ini, sebenarnya dari setelah perjalanannya kita di komunitas, ya dari tahun 2013 itu, walaupun kita deklarasinya 2015, itu kan dari sebelum Rekso itu kan kegiatan kita ada screening ke desa-desa gitu, komunitas. Screening ke desa, latihan cepat kayak gitu. Jadi kita sering muterin film-film pendek yang durasinya ya 10-15 menit kayak gitu. Itu bukan film produksinya RKFK ya? Film dari teman-teman ya, teman-teman gitu, dari sekolah, dari komunitas lain, kita kerjasama, kita puterin di layar tancap itu gitu. Di desa mana saja Mas? Wah, pernah ke daerah apa? Brangsong? Lupa Mas. Jadi itu waktu itu udah banyak sekali, maksudnya rata itu karena itu emang program utamanya Rumah Kreatif, salah satunya yaitu screening film layar tancap keliling gitu. Nah, melanjut membahas durasinya film Rekso kenapa panjang 42 menit itu dari pengalaman kita layar tancapan di desa-desa itu. Jadi itu kan orang-orang desa gitu, orang-orang desa disuguhi sebuah film gitu. Jadi seringnya orang-orang desa itu kan datangnya itu kan ya nggak bareng, terus pulangnya nggak bareng kayak gitu. Jadi kalau film 5 menit, 10 menit, 15 menit itu kayak orang-orang baru datang, film udah mulai, udah kelar. Kadang juga ya udah kok film segini cepat sekali kayak gitu maksudnya kan. Nah dari situ kita membuat produk film Rekso ini yang bisa dinikmati lah nih, koyok film nengok TV lah. Ngomong nonton kan nengok TV ya. Lebih enak bisa ditonton walaupun orang-orang nggak ngelihat openingnya ya tinggal 5 menit masih bisa menikmati lah. Bisa langsung nyambung ke cerita. Itu dari situ sebenarnya. Karena 42 menit karena sasaran kita utamanya ke desa-desa itu. Untuk ya ini kisahnya kan kisah dari masyarakat juga, dan kita tontonan ke masyarakat juga. Iya benar-benar dari pemerannya sendiri kan asli orang Kendal semua. Iya. Anak kecil yang bernama Rekso itu orang mana? Orang Toko di satu Toko, terus ada ibunya. Ibu itu dari desa Laban, Mbak Azizah namanya. Terus ada petani itu yang di sawah. Petani yang bapaknya. Bapaknya itu dari Pageruyung dia. Kayaknya anak model ya kalau nggak salah model. Ini dulu dia duta pariwisata. Sampai duta pariwisata ikut. Terus ada lagi itu siapa itu? Yang sekarang jadi fotografer. Sodrun. Namanya Sodrun. Sani. Itu dari desa Laban juga. Terus justru paling rame. Aku kan pernah bantu lah, mungkin Mas Mustafa lupa. Aku bantu sedikit. Ingat dong. Membantu sedikit saat layar tancap di desa Tunggul Sari. Oh, Tunggul Sari kebetulan saya. Mas Mustafa gak ikut. Aku bantu di sana, ikut menyiapkan. Ternyata orang Tunggul Sari sendiri seneng. Malah dikira akan ada kayak pasar malam dadakan gitu. Banyak yang jualan di samping lapangan. Saat itu tempatnya kan di lapangan. Terus setelah itu ada sound besar dari tim RKFK sendiri, layar besar. Dan di situ ramai ternyata. Iya. Antusias dari warga kampung. Menurutku sukses lah saat itu RKFK bikin. Bahkan ada yang tumpah air mata. Jadi serius ini ada. Ceritanya kan tetap ada sedihnya loh. Iya. Ada lucunya, ada sedihnya. Unsur-unsur itu udah masuk semua. Terus RKFK sendiri setelah Rekso diputer keliling itu, ini dari Mas Mustafa sendiri ya. Mas Mustafa yang dicapai, yang menurut Mas Mustafa yang dicapai lewat film Rekso di film Rekso sama muter-muter layar tancapnya itu apa Mas? Untuk film Rekso sendiri sebenarnya bisa dikatakan sejauh ini masterpiece-nya dari Rumah Kreatif Film Kendal. Masterpiece ya? Iya. Saat ini ya? Saat ini. Mungkin berikutnya ada lagi. Iya. Jadi di proyek film Rekso itu sebenarnya kita nggak mengejar
wah kita produksi film yang keren, yang bagus, itu enggak, itu di nomor 2 kan justru. Berarti kuncinya Kita kolektifnya di situ. Kita membangun suasananya di situ, membangun ya kita berkomunitas di sini, gitu. Dan kita berkarya bareng. Dan itu pun rumah kreatif, film Rekso itu bukan cuma rumah kreatif yang terlibat. Jadi banyak komunitas-komunitas. Iya, naskahnya sendiri dari naskah sendiri, teater ya ceritanya dari Mas Sofyan Hadi itu teater, ya. komunitas teater. Terus kita soundtracknya pun menggandeng musisi musisi ya. gitu yang buat soundtrack gitu. Terus yang ngikut tim castingnya juga teman-teman dari teater gitu, dia ikut mendevelopment waktu itu Mas Ian terlibat juga ada Mas Bayu namanya, ada juga dia teater dari situ. Nah setelah itu untuk kru kan di situ membicarakan kru itu kolektifnya banyak sekali kan di film Rekso ini dari lintas komunitas lainnya, walaupun yang megang komandonya dari Rumah Kreatif Film Kendal. Nah, setelah itu kita kerjasama juga sama Karang Taruna Desa Laban. Nah, pasti lewatnya Mas Heri. Langes. Halo Mas Heri Langes. Itu kerjasama sama Karang Taruna itu. Nah, kenapa Karang Taruna di Desa Laban? Karena kita shootingnya, lokasinya itu full di Desa Laban. Di situ. Ada desa lain, maksudnya? Semuanya di Laban. Di Desa Laban. Sampai rumahnya kan rumah di Desa Laban. Keren itu rumah yang model zaman dahulu ya. Iya. Nah, sebenarnya izin dulu itu saat itu rumahnya. Izin. Jadi senangnya juga pas produksi di situ juga orang-orang Laban di situ, masyarakat Laban ya benar-benar ya udah welcome, ayo mau buat film, mau syuting ya monggo. Justru malah ditonton kayak Iya. Kayak aku kan pernah sama Mas Heri itu bikin Sibolan saat itu di Tunggul Sari. Oh ternyata tetangga itu pada nonton semua ya. Mungkin semua seperti itu ya. Ramai seperti itu. Gitu. Sebenarnya kita memilih lokasi Desa Laban itu juga bukan tanpa alasan. Oh, kenapa alasan? Kenapa ini? Film Rekso ini menceritakan tentang isu TKI-TKB yang ada di Indonesia kan, secara khususnya di Kendal, dikhususkan lagi di Laban. Secara khususnya di Kendal intinya. Waktu itu kita produksi film Rekso ini, Kendal adalah salah satu pengirim TKI terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap. Nah, data dapat dari mana ya? Ada tim sendiri yang cari data itu. Termasuk Mas Ian sebenarnya. Kenapa dia membuat cerita seperti itu? Karena kegelisahannya dia dari situ. Itu Mas Ian yang membuat cerita itu. Pasti dia kegelisahannya dari situ. Ya. Nah, kenapa di Desa Laban? Ya karena salah satu di Kendal itu Desa Laban salah satu desa yang terbanyak lah pengirim TKI di situ, TKW. Desaku juga banyak, Bro. Secara kebetulan juga kita kan casting pemain si Rekso ini kita dapat cocok nih si Rekso, si namanya Zulfahmi. Ada saat itu banyak kita open casting juga di situ. Akhirnya yang masuk ini yang bisa memerankan Rekso ini si Zulfahmi. Dan ternyata setelah kita lock ini si Zulfahmi ya ngobrol-ngobrol, ternyata si Zulfahmi ini salah satu anak yang ditinggalkan. Ada korelasinya sama kehidupan nyatanya dia. Jadi nggak usah diatur filmnya dia ya udah dapat sendiri. Dia mendapatkan suasana secara alami di situ.